Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Jayanti dengan nomor NPM 230810101084. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan riset informatika saya yang berjudul Pengaruh Penanganan Class Imbalance terhadap klasifikasi penyakit daun jagung berbasis MobileNet V2 dengan analisis GradCam. Di sini saya akan mempresentasikan 3 bab, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian bab kedua adalah tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan landasan teori. Kemudian bab ketiga, desain dan implementasi sistem, yang dimana dataset, preprocessing, arsitektur, dan eksperimen. Jagung merupakan salah satu komoditas paling strategis di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, luas panen jagung nasional mencapai 2,48 juta hektar dengan produksi jagung pipilan kering sebesar 14,77 juta ton, menjadikannya komoditas dengan luas panen terbesar kedua setelah padi. Peran jagung tidak hanya sebagai bahan pangan, tapi juga sebagai bahan baku industri pakan ternak yang menopang ketersediaan protein hewani nasional. Meskipun strategis, produktivitas jagung masih rentan terhadap ancaman penyakit tanaman. 3 jenis penyakit utama yang menyerang daun jagung adalah Northern Leaf Blight atau hawar daun utara, lalu ada juga Common Rust atau karat daun, dan Gray Leaf Spot atau bercak daun abu-abu. Ketiganya dapat menurunkan hasil panen secara signifikan apabila tidak ditangani sejak dini. Penyakit karat daun bahkan tercatat sebagai penyakit kedua terpenting pada jagung di Indonesia setelah bulai. Selama ini, deteksi penyakit daun jagung masih mengandalkan pengamatan visual oleh tenaga ahli secara langsung di lapangan. Metode konvensional ini memiliki 3 kelemahan mendasar. Bergantung pada ketersediaan tenaga ahli yang terbatas, terutama di daerah terpencil, bersifat subjektif dan rentan terhadap perbedaan penilaian antara individu. Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya deep learning dan CNN, telah membuka peluang besar dalam otomatis deteksi penyakit tanaman berbasis citra. Berbagai penilaian telah membuktikan efektivitasnya dengan akurasi tinggi pada dataset seperti Plant Village dan Planto. Dalam penelitian ini, arsitektur yang dipilih adalah MobileNet V2, bukan ResNet atau EfficientNet yang lebih berat. Alasannya karena Mobile V2 dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas melalui mekanisme depth with separable convolution dan inverted residuals, sehingga kompatibel dengan TensorFlow Lite untuk deployment di perangkat Android. Namun, penerapan CNN untuk klasifikasi penyakit daun jagung masih menghadapi 2 permasalahan mendasar yang belum ditangani secara memadai. Permasalahan pertama adalah class imbalance. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Corn Leaf Disease dataset dari Kaggle yang dikurasi oleh Smaranjit Ghosh yang memiliki distribusi yang tidak merata, dengan Common Rust 1306 gambar dan Gray Leaf Spot yaitu 574 gambar, dengan selisih lebih dari 2 kali lipat. Kondisi ini terbukti menyebabkan model cenderung bias terhadap kelas mayoritas, menjadi tidak optimal meskipun akurasi seluruh tampak tinggi. Penelitian sebelumnya pada dataset yang sama seperti Ulah et al. 2025 yang mencapai akurasi 98,34% di BMC Plant Biology tidak melaporkan penanganan class imbalance secara eksplisit. Ini menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah akurasi tinggi itu benar-benar mencerminkan performa yang adil pada kelas Gray Leaf Spot? Kemudian permasalahan kedua adalah interpretabilitas masih terbatas. Model deep learning pada dasarnya bersifat black box, hanya menghasilkan keputusan klasifikasi tanpa menjelaskan bagian spesifik dari citra yang menjadi dasar keputusannya. Dalam konteks pertanian, ini menjadi hambatan nyata karena penyuluh dan petani sulit mempercayai prediksi sistem yang tidak dapat menunjukkan alasan secara visual. Penelitian ini memilih GradCam sebagai teknik
Explainable AI karena paling sesuai untuk analisis spasial pada citra, yang menyoroti region berpengaruh tanpa memerlukan modifikasi arsitektur. Namun, yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah analisis GradCam tidak berhenti pada penyajian heatmap, melainkan juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan karakteristik morfologis penyakit secara agronomis. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh class weighting terhadap performa pada kelas minoritas clay leaves dibanding model tanpa penanganan. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pengaruh kombinasi class weighting dan augmentasi tertarget terhadap performa dibandingkan class weighting saja. Rumusan masalah yang ketiga adalah apakah region aktivitasi GradCam pada model yang telah melalui penanganan class imbalance konsisten dengan karakteristik morfologis penyakit yang dapat diverifikasi secara agronomi. Dari 3 rumusan masalah yang didapat, ada juga tujuan penelitiannya. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendokumentasi pengaruh strategi penanganan class imbalance melalui perbandingan kuantitatif 3 kondisi model, tanpa penanganan, dengan class weighting, dan dengan kombinasi keduanya. Tujuan untuk rumusan masalah kedua adalah menganalisis interpretabilitas model melalui GradCam dengan mengkaji kesesuaian region aktivitas terhadap karakteristik morfologis masing-masing penyakit. Lesi memanjang pada NLB, pustul tersebar pada common rose, dan bercak terbatas tulang daun pada grey leaf spot. Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model berbasis MobileNet V2 dengan kompatibel dengan TensorFlow Lite untuk deployment di perangkat Android. Kemudian ada batasan masalah dan manfaat penelitian. Batasan masalah di sini untuk menjaga fokus penelitian ditetapkan beberapa batasan. Yang pertama adalah dataset terbatas pada ConLab Disease dataset Smaragd Ghost dengan 4 kelas. Kemudian arsitektur yang diuji hanya MobileNet V2, tidak dibandingkan dengan ResNet atau EfficientNet. Kemudian strategi penanganan class imbalance hanya class weighting dan augmentasi tertarget. Lalu teknik XAI yang digunakan hanya GradCam. Dan evaluasi GradCam dilakukan secara kualitatif berbasis referensi Tingham. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari 3 sisi. Secara teoritis, menyediakan bukti empiris terdokumentasi tentang dampak penanganan class imbalance, menawarkan kerangka analisis GradCam berbasis agronomis, dan memperkaya kajian penggunaan makro average F1 score, berbagai matriks evaluasi yang lebih adil dibanding akurasi keseluruhan. Secara praktis, menghasilkan model yang telah dianalisis dampak imbalance-nya sehingga pengguna dapat memilih model yang sesuai prioritas. Menghasilkan model TF-Lite siap deploy di Android, dan menyediakan visualisasi GradCam sebagai alat bantu komunikasi diagnosis. Bagi petani jagung, memberikan akses sistem deteksi mandiri di lapangan, mendukung penanganan penyakit lebih dini, dan meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi AI transparan seperti GradCam. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada 2 bab yang belum terintegrasi. Pertama adalah Ulah et al. 2026 di BMC Plant Biology menggunakan ResNet 152 dengan transfer learning dan GradCam pada dataset yang identik dengan penelitian ini mencapai akurasi 98,34%. Namun penelitian ini tidak menangani class imbalance secara eksplisit, dan analisis GradCam hanya berupa heatmap tanpa kajian agronomis. Inilah gap pertama yang menjadi fondasi. Yang kedua ada Tariq et al. 2024 di
Frontiers in Plain Science menggunakan VGG16 dengan teknik interpretabilitas LRP. Sama halnya tidak menangani class imbalance dan tidak menggunakan grade. Nature Scientific Report memperkenalkan arsitektur hibrida MOPS-REST berbasis MobileNet V2 dengan akurasi 99,47% pada Plain Village. Namun fokusnya pada efisien arsitektur di dataset multi-kelas umum, bukan pada penanganan class imbalance per kelas spesifik. Yang keempat ada Peng et al. 2025 di IEEE Access yang mengusulkan kombinasi SMOT dan class weighting yang terbukti meningkatkan V1 score kelas minoritas relevan secara metodologis, namun menggunakan SMOT yang lebih sulit divalidasi secara visual. Berbeda dari pendekatan augmentasi transformasi gambar yang saya pilih. Ada 4 pilar teoritis penelitian ini. Yang pertama ada penyakit daun jagung dan Northern Leaf Plague. Ciri khasnya adalah lesi berbentuk elip atau cerutu yang memanjang sejajar tulang daun, berwarna coklat kelabu. Bentuknya memanjang. Partikel inilah yang membedakan NLP dari penyakit lainnya. Kemudian ada Common Rust yang gejalanya berupa pustul berukuran kecil 1-2 mm berbentuk bulat hingga lonjong yang tersebar di kedua permukaan daun. Kemudian ada Grayley Spot, gejalanya berupa bercak berbentuk persegi panjang hingga persegi yang secara konsisten dibatasi oleh venasi daun. Kemudian ada kelas Hilty. Nah, di sini tidak ada kelas penyakit daun apapun. Kelas Hilty ini mewakili daun jagung tanpa gejala penyakit apapun. Landasan teori yang kedua adalah class imbalance. Adalah penanganan class imbalance. Class imbalance terjadi ketika distribusi sampel antara kelasnya berbeda secara signifikan. Dalam penelitian ini rasionya adalah 2,28:1 di antara Common Rust dan Grayley Spot. Penelitian ini menggunakan 2 strategi penanganan. Pertama, class weighting bekerja pada level fungsi loss dengan memberikan penalti lebih besar untuk kesalahan pada kelas minoritas. Dihitung menggunakan formula inverse frequency. Strategi penanganan kedua adalah augmentasi target, memperluas jumlah gambar Grayley Spot secara offline dari 402 menjadi 900 gambar menggunakan transformasi geometrik dan fotometrik yang dapat diverifikasi secara visual. Ini yang membedakannya dari SMOT yang bekerja di ruang embedding. Karena SMOT hasilnya bisa divalidasi. Landasan teori selanjutnya adalah CNN dan transfer learning. MobileNet V2 memperkenalkan dua inovasi utama, yaitu depth-based separable convolution yang mengurangi operasi perkalian hingga 8-9 kali dibandingkan konvolusi datar, konvolusi standar, dan inverter residual box dengan linear bottleneck yang menghemat memori secara signifikan dengan hanya 3,4 juta parameter dan ukuran model 14 MB. MobileNet V2 jauh lebih ringan dibanding ResNet 50. Transfer learning memungkinkan pemanfaatan bobot pre-trained dari ImageNet sebagai titik awal, sehingga model dapat mencapai konvergensi lebih cepat dan generalisasi lebih baik. Sangat relevan mengingat dataset peneliti hanya ada ini hanya 4.188 gambar. Landasan teori yang selanjutnya adalah GradCam dan Matrix Eval. Landasan teori selanjutnya adalah GradCam dan XIR. GradCam menghasilkan heatmap dengan melalui 3 tahapan, yaitu menghitung gradient score kelas tertarget terhadap fitur map lapisan konvolusi terakhir, menghasilkan bobot kepentingan tiap fitur map melalui global average pooling, lalu mengkombinasikan secara berbobot dan melewatkan fungsi
Untuk metrik evaluasi, penelitian ini menggunakan makro F1 score sebagai matriks evaluasi utama. Bab ketiga adalah desain dan implementasi sistem. Alur penelitian ada 6 tahap berurutan. Yang pertama adalah pengumpulan dan analisis data. Data yang dipakai adalah Conlove Disease dataset dengan 4.188 citra. Kemudian tahap kedua adalah pre-processing dan speed data. Kemudian tahap ketiga adalah membangun 3 model. Kemudian lalu tahap keempat adalah evaluasi kuantitatif. Tahap kelima analisis gradcam dan keenam adalah konversi TF-Lab. Nah, pendekatan ini eksperimental kuantitatif plus komparatif 3 kondisi. Model 1, model 2, dan model 3. Karena arsitektur ketiga model identik, perbedaan format dapat diatribusikan langsung pada strategi penanganan class imbalance. Pembagian data dilakukan secara stratified menggunakan fungsi train, test, split, scikit-learn dengan rasio 70-15-15. Distribusi aktual hasil pembagian adalah training 2931 gambar, validasi 629 gambar, dan test set adalah 632 gambar. Rasio tidak keseimbangan antara common rose dan gray spot adalah 2,28 banding 1. Mengkonfirmasi kebutuhan akan penanganan selanjutnya adalah pre-processing. Ada 3 sub tahap pre-processing. Sub tahap pertama adalah resize dan normalisasi. Seluruh citra diubah ukurannya menjadi 224 x 224 pixel sesuai klasifikasi MobileNet V2 menggunakan interpolasi bilinear. Nilai pixel kemudian dinormalisasi dengan rentan 0,255 ke rentan 0,1 untuk memastikan distribusi input yang konsisten dan mencegah gradien tidak stabil selama backpropagation. Subbab tahap kedua adalah augmentasi data umum. Diterapkan pada seluruh data latih. Ketiga model secara on the fly menggunakan layar preprocessing keras, meliputi horizontal flip, yaitu probabilitasnya 0,5, rotasi acak kurang lebih 15 derajat, kemudian pergeseran lebar dan tinggi hingga 10%, dan zoom acak kurang lebih 10% mengaburkan karakteristik visual penyakit. Bab ketiga adalah augmentasi data tertarget, khusus di subbab 3 adalah augmentasi tertarget GLS. Augmentasi ini diterapkan secara eksklusif pada kelas Grayley Spot. Dilakukan secara offline, gambar disimpan di disk sebelum pelatihan sehingga jumlah gambar GLS pada training meningkat dari 402 menjadi 900 gambar, mendekati jumlah common rose sebesar 914 gambar. Parameter augmentasi tertarget lebih agresif, rotasi kurang lebih 30 derajat, horizontal dan vertical clip. Perubahan pencerahan rentan 0,7 hingga 1,3, perubahan kontras 0,8 sampai 1,2, dan zoom kurang lebih 200%. U-shift sengaja tidak diterapkan karena warna merupakan fitur diagnosis penting pada Grayley. Selanjutnya ada arsitektur model. Arsitektur model identik untuk ketiga eksperimen. Backbone MobileNet V2 dianalisis dengan bobot pre-trained ImageNet dengan strategi partial fine-tuning 300 layer 30 layer terakhir backbone di unfreeze untuk dilatih ulang, sementara layer sebelumnya tetap dibukukan. Pelatihan dilakukan 2 fase. Fase pertama adalah fitur extraction, hanya lapisan klasifikasi tambahan yang dilatih selama 10 epoch dengan backbone sepenuhnya dibukukan dan learning rate 1/10⁻⁻⁻⁻. Fase kedua adalah fine-tuning 30 layer terakhir backbone dibuka dengan learning rate yang lebih rendah, yaitu 1/10⁻⁴ selama sisa 20 epoch.
Di atas backbone ditambahkan classifier head yang terdiri dari global average polling 2D, distance layer 128 unit dengan relu, dropout rate 0,3 untuk mencegah overfitting, dan desain output 4 unit dengan softmax. Selanjutnya adalah konfigurasi eksperimen. 3 model dibandingkan dengan konfigurasi yang berbeda. M1 baseline. Mobile NetV2 dengan transfer learning tanpa class awakening augmentasi umum ini menjadi titik referensi. Yang kedua adalah M2 class awakening, identik dengan M1 ditambah class awakening pada fungsi loss. Kemudian M3 class awakening plus augmentasi tertarget, identik dengan M2 ditambah augmentasi data tertarget pada grayless spot hingga 900 gambar. Seluruh hyperparameter lain identik. Optimize Adam, batch size 16, total 30 epoch, reducible run playout dengan patience 5, dan early stopping dengan patience 10. Selanjutnya adalah class awakening, perhitungan manual. Class awakening dihitung menggunakan formula inverse frekuensi berdasarkan distribusi training. Hasilnya Common Rush mendapatkan bobot 0,8016, Grayless Spot mendapat bobot 1,8239, LD mendapatkan bobot 0,9013, dan Northern Left Blick mendapat bobot 0,9137. Grayless Spot memperoleh bobot tertinggi sekitar 2,27 kali, sekitar 2,27 kali lebih besar dibandingkan Common Rush. Secara praktis, setiap kesalahan prediksi pada kelas minoritas ini memberikan penalti loss yang 2,27 kali lebih besar selama backpropagation. Mendorong model memberikan pelatihan lebih proporsional terhadap kelas tersebut. Selanjutnya ada implementasi GradCam. GradCam diimplementasikan sebagai modul hook berbasis TensorFlow Gradient Tab yang prosedurnya adalah: pertama, membangun submodel yang menghasilkan output fitur map dari lapisan konvolusi terakhir Mobile NetV2. Kedua adalah melakukan forward pass sambil merekam operasi pada gradient tab. Yang ketiga adalah menghitung gradient score kelas target terhadap setiap elemen fitur map. Yang keempat, menghitung bobot kepentingan tiap fitur map melalui global average polling atas gradient. Yang kelima, menghasilkan heatmap melalui kombinasi linear berbobot dan fungsi relu. Yang keenam, melakukan upsampling ke ukuran 224x224 menggunakan interpolasi bilinear. Yang ketujuh adalah memvisualisasikan sebagai overlay berwarna dengan transparansi 40%. Ukuran analisis agronomis dipilih 12 citra sampel representatif, 3 per kelas, mencakup true positif dengan probabilitas tinggi, false negatif yang menghasilkan kesalahan aktivasi, dan variasi tingkat keparahan penyakit. Perbandingan heatmap antara M1 dan model terbaik dilakukan secara khusus untuk kelas Grayless Spot. Selanjutnya adalah metrik evaluasi dan perhitungan manual M3. Sebagai ilustrasi konkret, saya akan memaparkan hasil perhitungan manual metrik evaluasi untuk model M3 pada testset 632 gambar. Berdasarkan confusion matrix aktual, Common Rush mencapai F1 score 0,9850 dengan recall sempurna 1,000. Grayless Spot sebagai kelas minoritas mencapai F1 score
0,8166 dengan recall 0,7931. Artinya dari 87 gambar GLS aktual, 69 diprediksi benar dan 18 terlewat sebagai false negatif, di mana 16 diantaranya diprediksi sebagai NLB akibat kemiripan visual antara lesi GLS parah dengan lesi NLB. Kelas healthy mencapai F1 score 0,9943 dan Northern Left Black mencapai 0,9043. Makro average V1 score model M3 adalah 0,9251. Selanjutnya adalah lingkungan penelitian dan konversi TF-Lite. Sebagai validasi kompatibilitas deployment, model terbaik dikonversi ke format TF-Lite dalam dua format, float 31 tanpa quartization untuk memastikan akurasi identik, dan float 16 quartized untuk ukuran yang lebih ringan. Konsistensi diverifikasi pada 50 sampel citra tes dengan toleransi selisih obsolete maksimal 0,001 per kelas. Seluruh penelitian diimplementasikan dengan Python 3.12, TensorFlow 2.21.0, Keras 3.14.1 di lingkungan Windows 11 menggunakan Visual Studio Code dan Virtual Environment. Demikian pemaparan saya untuk bab 1 hingga bab 3. Secara ringkas, penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan yang selama ini belum terjawab secara bersamaan pada dataset penyakit daun jagung yang sama. Seberapa besar dampak class imbalance terhadap performa per kelas? Apakah model benar-benar melihat bagian daun yang tepat secara agronomis melalui GradCam? Ketiga model dibandingkan, M1 baseline, M2 dengan class weakening, dan M3 dengan kombinasi class weakening dan augmentasi tertarget, menggunakan arsitektur dan hyperparameter yang identik, sehingga perbedaan performa yang teramati dapat diatribusikan secara langsung pada strategi penanganan yang diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.